Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Mihmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Indomi selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati dan yang selalu saya sayangi ibu bapak di rumah, dan tak lupa teman-temanku yang selalu berbahagia. Saya di sini akan menerangkan tentang hikmah poligami. Yang pertama yakni makna global. Ayat pertama yang berbunyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini para manusia bersorak bahwa mereka hanya menyembah kepada Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dengan adanya mereka Tuhan menciptakan yakni Nabi Adam. Dengan adanya Nabi Adam kemudian Allah menciptakan Ibu Hawa sehingga terciptalah para manusia yang banyak. Yang selanjutnya yakni wa'atun nisa wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalil khabithati. Yakni Allah menerangkan tentang hak anak yatim. Yang selanjutnya yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yatim yang apabila dia takut untuk tidak bisa berbuat adil dan tidak bisa memberikan mahar mithli, maka sebaiknya mereka bisa menikahi 2 orang, 3 orang atau 4 orang selain anak yatim tersebut. Kemudian ayat selanjutnya yakni Allah menerangkan bahwa dengan memberikannya mahar harus dengan lapang hati atau dengan sepenuh hati dan tidak disertai rasa sombong karena sudah menikahi perempuan tersebut. Yang selanjutnya yakni asbabun nuzul. Ayat pertama, suatu hari ada seorang laki-laki dari daerah Gotafan. Dia menjaga seorang anak yatim dari kecil dan otomatis dia juga membawa harta anak yatim tersebut. Ketika anak yatim sudah dewasa, harta pun diminta oleh anak yatim tersebut, tapi si laki-laki tersebut tidak mau. Nah, kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya turunlah surat An-Nisa ayat 2 yang bahwa di dalamnya menjelaskan tentang harus mengembalikan hak anak yatim. Yang selanjutnya yakni dari Aisyah, ada seseorang laki-laki yang ingin mengawini seorang wanita yatim. Akhirnya dinikahi, tapi ketika sudah dinikahi tidak memenuhi hak tersebut atau tidak memberi harta kepada kebutuhan anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang harus memenuhi hak-hak istri yatim, dan jika takut untuk tidak bisa memenuhi tersebut, sebaiknya menikahi 2, 3 atau 4 orang perempuan tapi selain anak yatim tersebut. Kemudian ada kandungan hukum. Yang pertama, apa hukumnya minta dengan wasilah keluarga? Ada beberapa pendapat, yakni yang pertama boleh, namun sebagian ulama berpendapat makruh. Adapun juga Ibnu Atiyah, beliau berpendapat itu termasuk qasam atau sumpah. Nomor 2, bolehkah harta anak yatim diberikan sebelum dewasa? Jawabannya adalah tidak boleh. Sebagai dasar yakni surat An-Nisa ayat 6, di situ dijelaskan bahwa harta anak yatim harus diberikan ketika anak yatim itu sudah dewasa, yakni harus sudah balik dan cerdas. Cerdas di sini dalam artian anak tersebut sudah bisa membedakan cara mengelola uang dengan baik dan benar, sehingga dia tidak dapat tertipu. Kemudian ada
perintah kawin itu wajib atau mubah? Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yakni jumhur berpendapat yakni mubah. Mazhab Zahiri berpendapat wajib, namun dibantah dengan surat An-Nisa ayat 25. Imam Fakhr Ar-Razi juga berpendapat bahwa hanya bagi orang yang mampu, yakni ditentukan oleh Allah, maksudnya berhubung tidak wajib dan tidak sunnah. Nomor 4, apa maksud 22, 33, 44? Yakni menurut ulama ahli bahasa itu hanya angka saja. Makna yakni 2, sulasa 3, dan rubah adalah 4. Menurut Imam Al-Qurtubi 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Yang terakhir ya ini adalah hikmah tasyrik. Sudah diketahui sejak awal poligami ada sejak zaman dahulu, tapi hanya karena adanya nafsu dan syahwat. Kemudian Islam pun datang dengan men-setting semuanya menjadi untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Dan akhirnya berpoligami hanya boleh dengan 4 orang saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.